Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman yang ada di rumah dan sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pada video kali ini perkenalkan kami dari kelompok 13 akan menyampaikan sedikit materi tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Adapun kelompok 13 pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi yaitu Eli Musrifah Hasibuan, Fajar Muharram Hidayat, dan saya sendiri Husnul Hatimah. Nah teman-teman, supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan dari anggota kelompok 13 terkait materi sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Yuk kita lihat. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama terkait letak geografis Asia Tenggara akan disampaikan oleh saya sendiri Husnul Hatimah. Nah teman-teman, untuk pengetahuan yang pertama kita akan tahu terlebih dahulu tentang letak geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara terdiri dari 11 wilayah negara yaitu Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara memiliki batasan-batasan negara, yaitu batas sebelah barat dengan India dan Samudra Pasifik, sebelah timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah utara dengan wilayah daratan Cina dan Laut Cina, sebelah selatan dengan Timor Leste dan Samudra Hindia. Total luas wilayah daratan di Asia Tenggara berkisar 4.500 km persegi, sedangkan luas wilayah perairan sekitar 50.000 km persegi. Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga dilalui pegunungan Sirkum Pasifik yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina. Secara geografis, Asia Tenggara terletak pada area yang sangat strategis untuk masuknya peradaban baru. Hal ini dikarenakan 1. Letak Asia Tenggara di tengah-tengah perjalanan timur dan barat. 2. Dihubungkan dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. 3. Adanya beberapa bandar seperti Sriwijaya, Perlak, Pasai, Malaka, Batam, Cirebon, Makassar, Brunei, dan Patani. Nah, baik teman-teman, setelah mengetahui letak geografis Asia Tenggara, sekarang kita akan mengetahui tentang bagaimana proses perkembangan Islam dan masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara. Untuk materi proses perkembangan Islam di Asia Tenggara akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, Fajar Muharram Hidayat. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, bermulai dari abad ke-7 dan abad 8 atau abad 1 dan 2 Hijriah, di mana Islam di Asia Tenggara bermula dari Selat Malaka, di mana banyak orang-orang yang berlayar dan berdagang melalui Selat Malaka. Banyak sekali yang datang ke sana, mulai dari Muslim dari Persia, Arab, dan negara lainnya. Tokoh yang pertama yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau merupakan sahabat Nabi yang pertama masuk ke Asia Tenggara dan membawa sekaligus pembawa Islam dan pendiri masjid di Kanton. Seterusnya, kedatangan Islam di Asia Tenggara bermula pada abad 7 sampai abad ke-12, di mana bukti itu berdasarkan dari berita-berita Cina, ataupun ada bukti arkeologis mengenai
datangnya agama Islam di Asia Tenggara yang diperkirakan berasal dari abad 11. Sebagaimana banyak nisan-nisan yang bertuliskan huruf Arab dan nisan yang bertulisan huruf Jawi atau Arab Melayu. Dari bukti arkeologis tersebut menandakan bahwa Islam telah masuk ke daerah Asia Tenggara. Terus Islam masuk ke Asia Tenggara terjadi beberapa gelombang. Yang pertama yaitu di mana Islam masuk ke Asia Tenggara dengan kondisi harus menghadapi kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, di mana masyarakat di wilayah Asia Tenggara masih menganut keyakinan dinamisme dan animisme. Selanjutnya setelah itu Islam berkembang di Asia Tenggara dengan luas dan pesat, di mana kerajaan pertama di Asia Tenggara itu kerajaan Islam di Lok Sumawe di Aceh Utara, yaitu pada abad ke-13. Terus setelah kerajaan Lok Sumawe tersebut ada banyak kerajaan yang mulai muncul seperti kerajaan Samudra Pasai yang tumbuh dan berkembang pada abad 13 sampai akhir abad 16. Nah, para pedagang yang datang ke Asia Tenggara itu pun bukan hanya ke ibu kota kerajaan Samudra Pasai, tapi meneruskan perjalanan pelayaran dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara, di mana penyebarannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tahap pertama dimulai dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan dan diakhirinya keruntuhan Majapahit pada sekitar abad 14 sampai 15. Yang kedua adalah sejak datangnya dan kemudian mapanya kekuasaan kolonialisme Barat sampai awal abad 19. Tahap ketiga yaitu pada permulaan abad 20 terjadi liberalisasi sebagai kebijakan pemerintahan kolonial. Pada umumnya Islam disebarkan dengan secara damai melalui perantara perdagangan orang muslim dari dunia timur. Islamisasi mengalami kendala karena masyarakat yang telah dipengaruhi oleh aksesisme Hindu dan Hindu-Buddha dan sinkretisme penduduk lokal. Selain itu juga bersaing dengan kehadiran para misionaris Kristen di Barat. Pada perkembangan Islam mampu menjadi agama mayoritas di Asia Tenggara. Banyak faktor yang menerangkan hal tersebut. Antara lain, pedagang muslim asing yang datang ke Asia Tenggara memperkenalkan agama Islam, hukum Islam mengenai perdagangan, dan mengambil keuntungan ekonomi secara maksimal sehingga mampu membatasi adanya pilihan terhadap agama-agama lain. Nah, beda dengan bangsa Barat, mereka membawa agama Kristen. Namun Kristen tidak begitu berkembang di Nusantara, tapi justru Islamlah yang berkembang dengan pesat sehingga menjadi mayoritas di Nusantara. Karena faktornya yaitu penyebaran Islam tidak dihalangi oleh pemerintah kolonial dan mereka juga tidak memaksakan agama Kristen kepada penduduk-penduduk setempat. Seterusnya, pembentukan budaya tatanan politik Islam di dunia dapat berkembang karena adanya tasawuf. Proses internasionalisasi Islam tasawuf tidaklah berjalan sendiri karena diperlukan adanya ketertarikan di antara masyarakatnya. Adapun menurut Uka Chandra Sasmita, cara atau proses masuknya Islam di Asia Tenggara terbagi menjadi 6 diantaranya. Saluran perdagangan, itu sudah jelas ya.
bahwa udah terkenal banget Islam masuk ke Asia Tenggara itu melalui perdagangan, di mana banyak pedagang-pedagang dari timur atau dari Arab, Persia dan negara-negara lain. Mereka selain bertujuan untuk berdagang, mereka menyebarkan agama Islam, yaitu yang kedua yaitu melalui saluran perkawinan. Nah, dari sudut ekonomi, orang-orang yang berdagang ke daerah Nusantara memiliki ekonomi yang bisa dikatakan bagus, sehingga banyak saudagar atau banyak putri-putri bangsawan dari Nusantara, mereka mengawinkan kepada saudagar-saudagar pedagang yang datang ke daerah Nusantara. Dari situlah Islam bisa berkembang dengan pesat. Selanjutnya itu saluran tasawuf. Yang ketiga yaitu melalui pengajaran tasawuf melalui para ahli-ahli sufi, di mana mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu saluran pendidikan, di mana setelah banyaknya masuk, maka banyak lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para pedagang-pedagang di Nusantara ini. Di antaranya pendidikan tersebut tuh seperti pesantren atau tempat-tempat ngaji, di mana di dalamnya tuh ada guru, ulama yang menyebarkan tentang nilai keislaman. Nah, yang selanjutnya yaitu melalui saluran kesenian, di mana ini nih yang istimewanya islamisasi ke Nusantara itu melalui lewat kesenian, yaitu bisa lewat syair-syair atau kaligrafi. Ya, dengan seni itu kan indah gitu, sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke ajaran Islam, agama Islam. Selanjutnya yaitu yang keenam, melalui saluran politik, di mana contohnya di Maluku dan Sulawesi Selatan, di mana rajanya memeluk agama Islam, lalu masyarakatnya pun mengikuti rajanya, yaitu memeluk agama Islam. Itulah faktor atau bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Selanjutnya ini ada 3 teori lagi di mana Islam dapat diterima di Nusantara ini, yaitu menekankan peran pedagang yang telah melembagakan diri di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Jadi ya udah jelas ya bahwa pedaganglah yang mulanya membawa Islam ke daerah Nusantara atau Asia Tenggara, di mana ya di Jawa, di mana malah mereka lewat dagang. Terus itu menekankan dari misionaris dari Gujarat, Bengal dan Arab, di mana kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru, tetapi sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa di wilayah. Yang selanjutnya itu di mana Islam memiliki makna bagi masyarakat umum daripada bagi kalangan elit-elit pemerintah. Islam telah menyumbangkan ideologi bagi kebijakan individual, bagi solidaritas kaum tani, kaum pedagang, dan bagi integrasi kelompok yang lainnya. Maka dari itu Islam sampai sekarang lumayan berkembang sangat baik, dan bisa dikatakan Islam di Asia Tenggara itu merupakan agama yang mayoritas karena banyak pemeluknya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, setelah mengetahui proses perkembangan dan masuknya Islam di Asia Tenggara, sekarang kita akan mengetahui tentang apa saja teori-teori yang digunakan dalam proses perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, untuk teori-teori tersebut akan dibahas dan disampaikan oleh rekan kelompok saya, Eli Musripah Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Musripah Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau tepatnya dari Hadramaut. Nah, apa bukti teori itu? Di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai teori tersebut, yaitu pedagang Arab singgah di pelabuhan utama Asia Tenggara sebelum ke Cina, tempat menunggu angin muson. Itulah contoh teori masuknya atau kedatangan Asia Tenggara dari Arab yang dikemukakan oleh Kaiser pada tahun 1898 dan Nieman pada tahun 1861 dan Die Hollander pada tahun 1861. Nah, teori yang kedua ialah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina yang dikemukakan oleh E.Z. Eredia and S.K. Fatimi. Menurut Eredia, Cina pernah menjadi pusat perdagangan bagi para Arab, sehingga pedagang Cina memeluk Islam. Apa bukti teori yang menguatkan ini? Nah, buktinya ialah penemuan batu nisan bertarikh 1028 Masehi di Permatang Pasir, Pulau Tambun, Pekan Pahang, yang mempunyai ayat Al-Quran dan kalimah Arab. Bahwasanya itu sudah menjadi bukti Islam telah sampai sebelum abad ke-13. Itulah teori atau bukti tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Teori yang ketiga ialah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India yang dikemukakan oleh S. Horgonje. Menurutnya, Islam datang dari India, Gujarat, dan pantai Coromandel di semenanjung India. Menurutnya juga, hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun bukti dari teori ini ialah terdapat batu marmer pada batu nisan yang mempunyai ciri buatan India. Contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. Itulah teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui India. Teori yang keempat ialah teori Gujarat. Teori ini merupakan teori yang tertua yang menjelma tentang masuknya Islam ke Nusantara. Makanya dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangannya yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Dai Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Bukti teori ini ialah bukti batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik As-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi. Batu nisan tersebut memiliki kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat. Itulah bukti teori tentang Gujarat. Teori yang kelima ialah teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka. Ia lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Itulah teori Mekah. Nah, teori yang terakhir ialah
teori Persia. Teori Persia ini pencetusnya ialah P.A. Hussein di Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia sekitar abad ke-13. Nah, teman-teman, setelah mengetahui teori-teori yang mendukung proses masuknya atau proses perkembangan Islam di Asia Tenggara, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pengaruh Islam di Asia Tenggara. Untuk materi pengaruh Islam di Asia Tenggara akan disampaikan oleh saya sendiri, Husnul Khotimah. Yang terakhir adalah pengaruh Islam di Asia Tenggara. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Asia Tenggara menganut ajaran Hindu, Buddha, dan roh nenek moyang. Kemudian, setelah datangnya Islam di Asia Tenggara, beberapa unsur-unsur kehidupan pada masyarakat di Asia Tenggara mulai mengalami perubahan. Di antaranya pada beberapa bidang, salah satunya pada bidang pemerintahan, seperti perubahan sistem raja dan menambahkan undang-undang syariah dalam pemerintahan. Kemudian dalam bidang pendidikan, seperti perubahan sistem pendidikan dari yang awalnya pendidikan hanya bisa untuk kaum bangsawan saja, kemudian dirubah menjadi untuk semua orang. Lembaga pendidikan juga bertambah dengan adanya pondok sebagai pusat kegiatan pendidikan dan tempat pengajian. Selain itu, cara hidup pun mulai berubah, seperti sistem kepercayaan, dinamisme Hindu-Buddha berangsur mulai hilang. Dan terakhir, kesenian, seperti misalnya pada masjid sudah mulai menggunakan kaligrafi Arab seperti masjid yang berada di Brunei Darussalam. Alhamdulillah teman-teman, materi demi materi telah selesai disampaikan. Kami dari kelompok 13 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi kelompok kami masih banyak sekali kekurangan. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan antusias dari teman-teman untuk menonton video ini. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.